Bab 655 Orang bodoh berlagak mau membalikan keadaan. Setelah mendengar kalian bahas ini, aku baru teringat sesuatu. Tempat sampah di rumahku hilang, yang lagi dipegangnya itu persis seperti yang di rumahku. Angel, kamu masih mau mengelak? Orang-orang di sekitarnya mulai mengutuk Angel. Kutukan mereka dimulai dari yang ringan, lalu berangsur-angsur menjadi sangat busuk. Wendy memandang Angel dengan puas dan berkata, "Kalau kamu berpihak denganku, jangankan gaun itu, baju-baju lain yang lebih bagus saja akan kubiarkan kamu ambil dengan cuma-cuma. Selama kamu mau ikut aku, bahkan kalau kamu ambil barang-barangku sekalipun, aku cuma akan mengabaikan kamu." Mendengar kata-kata Wendy yang sangat provokatif, Angel perlahan mengangkat kepalanya dan berkata sambil menekan kata-katanya satu persatu. "Aku tidak mengambil pakaianmu. Valentino membelikannya untukku. Itu hasil curian Valentino. Lagi pula, kamu mana mampu membeli pakaian seperti itu?" Selah seseorang dari kerumunan. Sonya ragu-ragu untuk sesaat, lalu akhirnya memilih untuk tetap tidak berbicara karena dia tidak berani menyinggung Wendy. Satu alis Wendy terangkat dengan angkuh. Sambil menatap Angel, dia berseru, "Tidak usah banyak omong kosong lagi, cepat lepaskan pakaianku." "Haha, benar. Lepaskan sekarang juga. Cepat lepaskan." Mata beberapa bujangan di kerumunan langsung berbinar, mereka pun cepat-cepat menimpali teriakan "lepaskan" dengan penuh semangat. Di luar pintu, Valentino hendak berjalan masuk ke halaman dengan girang sambil memegang bahan-bahan makanan yang baru saja dia beli. Sekilas saja langsung tahu kalau Angel sedang dikelilingi dan dituduh para warga. Angel saat ini seperti sendirian dan tak berdaya di perahu kecil di tengah badai di samudera luas. Dia bisa terbalik karena ombak besar kapan saja. Raut wajah Valentino langsung menjadi sangat muram, tubuhnya memancarkan aura dingin dan kakinya segera melangkah ke depan. Sejak ingatannya kembali, kepribadian Valentino sudah berubah drastis, kini dirinya kian kejam dan garang. Namun, ada Angel di sisinya yang bagaikan sentuhan sinar matahari hangat yang terus menghangatkan dirinya dan mencegahnya agar tidak sepenuhnya ditelan oleh rasa haus darah yang dingin. Ditambah lagi situasi mereka saat kini sedang sulit, jadi Valentino sering menahan dirinya saat menghadapi berbagai masalah. Namun, Angel tak bisa menahan amarahnya lagi. Setiap orang memiliki batas yang tidak dapat disentuh, kalau disentuh akan berakibat fatal. Kalau menyangkut Angel, dia tidak bisa mengendalikan ketenangannya sama sekali. "Cepat lepaskan baju Wendy, cepat. Tidak bisa lepas sendiri ya? Kalau begitu, sini kami bantu." Para pria bujangan itu tertawa licik sambil menghampiri Angel dan hendak menarik bajunya. "Apa yang kalian lakukan? Jangan sentuh aku!" Angel mundur 2 langkah dan wajahnya memucat. Di sisi lain, Wendy hanya melipat tangannya di dada sambil menatap Angel dengan ekspresi main-main. "Ayo sini, aku bantu kamu buka." Salah seorang pria bujangan mengulurkan tangan untuk meraih pakaian Angel sambil menyeringai. "Buak!" Tiba-tiba, wajah pemuda itu dibayangi sebuah figur tinggi yang menjulang, diikuti tinju sekuat karung pasir yang melanda tepat di wajahnya. Dengan suara dentuman yang keras, tinju yang kuat itu menghantam sisi wajah si pemuda. Bahkan ada debu yang berterbangan di sekitarnya. Ternyata debu itu adalah pasir bangunan yang bertebaran saat Valentino mengayunkan 1 karung penuh semen. Para warga di sekitar seketika tercengang, tangan Wendy yang dilipat juga turun ke kedua sisi badannya. Mereka semua terkejut melihat kemunculan Valentino yang tidak terduga ini. Angel berseru secara spontan, "Tino! Aku sudah bilang siapapun yang berani mengganggunya lagi akan aku bunuh." Wajah Valentino terlihat acuh tak acuh. Begitu mengatakan kata bunuh, dia langsung menendang pemuda itu. "Buak!" Tendangan itu melanda di perut bagian bawah si pemuda dan membuat tubuhnya melengkung seperti udang. Setelah ditendang pun dia terus melangkah mundur tanpa sadar. "Brengsek! Si bodoh sok-sokan mau membalik keadaan. Habisi dia! Bunuh dia!" 6 orang pria yang tersisa langsung mengepung Valentino tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tanpa basa-basi, Valentino melangkah maju dan mengayunkan sekantong telur yang dipegangnya. Prak! 1 kantong penuh telur ayam bertemu wajah salah seorang pemuda. Dalam sekejap, kepala pemuda itu dipenuhi cairan telur. Tanpa mengatakan sepatah kata pun maupun menunjukkan ekspresi apapun, Valentino memukul ke 6 orang itu sekaligus.
Para pemuda itu juga terlihat sangat kekar dan garang, semua serangan yang mereka keluarkan dilancarkan ke kepala Valentino dengan membabi buta. Namun, kecepatan Valentino tidak tertandingi. Jangankan mendaratkan pukulan, mereka bahkan tidak bisa menyentuh ujung baju Valentino sama sekali. Kalau dilihat sekilas, wajah Valentino memang tampak tidak berekspresi. Namun, kedua matanya sebenarnya dipenuhi kemarahan yang tak terhingga, tangannya pun menyerang para pemuda itu tanpa ampun. Dalam waktu kurang dari 10 detik, Valentino berhasil menghantam dua pria ke lantai. Keduanya terus meronta-ronta sambil berteriak kesakitan. Para warga sekitar semuanya menonton dengan agak tidak percaya, tak terkecuali Wendy. Tak satu pun dari mereka yang menyangka bahwa Valentino yang tubuhnya tidak begitu kekar ini ternyata begitu kuat. 5-6 orang pria dewasa bahkan tidak mampu menahannya yang hanya satu orang. Beberapa orang yang awalnya ingin membantu para pemuda itu kini hanya berdiri dengan ragu-ragu. Valentino benar-benar kuat. Kalau maju dan melawannya, sudah pasti akan dihantam habis-habisan, bukan? Bu! Mbak! Dalam waktu kurang dari 1 menit, 6 pria itu jatuh berbaring di lantai dan terus-menerus berteriak kesakitan. Valentino hanya berdiri di tempat seolah tidak terjadi apa-apa sembari menatap orang-orang itu dengan dingin. Semua orang memandang Valentino dengan ragu, tidak ada yang menyangka si bodoh ini ternyata begitu kuat. Angel bergegas meraih lengan Valentino, dia khawatir Valentino akan membunuh orang-orang ini seperti yang pernah dia lakukan sebelumnya. Valentino menarik napas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya, kemudian berbalik ke arah Wendy. "Mau apa kamu?" ujar Wendy sambil mundur 2 langkah tanpa sadar. Namun dia sama sekali tidak takut pada Valentino. Dia mengenal banyak preman jalanan, lebih dari 20 orang akan langsung datang hanya dengan satu panggilan telepon saja darinya. Kalau dia memanggil mereka kemari, mereka pasti bisa menghabisi Valentino dengan gampang, kan? "Kamu pikir kamu jago bertarung? Biar ku beritahu ya, orang yang lebih kuat dari kamu jauh lebih banyak dari yang kamu kira." Wendy melipat tangannya lagi dan berkata sambil mencibir. "Kamu bisa bertarung pun tetap tidak bisa menutupi fakta kalau Angel sudah mencuri barangku." Tatapan Valentino tertuju lurus ke Wendy, dia pun bertanya dengan datar. "Kamu bilang baju ini punyamu kan? Coba kasih lihat resi pembeliannya." Wendy tercengang mendengar pertanyaan itu, seketika dia tidak tahu harus menjawab apa. "Kenapa tidak punya?" tanya Valentino sambil menatap Wendy dengan acuh tak acuh. Kalau aku membeli pakaian, aku tidak minta resinya. Kalau tidak suka bajunya pun, aku akan langsung buang. Kamu kira aku mau repot-repot ke bagian penjualan buat meminta resi seperti kalian?" cibir Wendy. "Kamu tidak punya, tapi aku punya." Valentino mengeluarkan sebuah resi dari sakunya. Wendy tercengang, semua orang di sekitarnya juga agak terkejut. Angel cepat-cepat mengulurkan tangannya dan mengambil setruk itu. Alih-alih 160.000 yang Valentino bilang, harganya di atas 1 juta, tepatnya 1,13 rupiah 6.000, persis seperti yang dikatakan Wendy sebelumnya. Kali ini, tidak ada yang berani buka suara. Meskipun mereka semua ingin membantu argumen Wendy, saat ini Valentino sudah mengeluarkan resi pembelian baju itu, sedangkan Wendy tidak bisa memberikan bukti apapun, jadi mereka pun tidak mau bertindak berat sebelah dengan begitu kentara. "HMP! Kalau mau, aku bisa minta mereka mengeluarkan 10 resi pembelian kapan saja." Wendy mendengus dingin sambil menatap Angel dan Valentino dengan kesal, lalu berbalik dan kembali ke tempat tinggalnya di lantai atas. Valentino berani mempermalukannya di depan umum. Wendy akan senantiasa mengingat hal itu. Melihat kegaduhan ini sudah mereda, para warga pun bubar dan pulang ke rumah masing-masing. "Dasar bocah, lihat saja nanti." Para bujangan juga bangkit dari atas lantai dan mengutuk sambil menunjuk Valentino. Valentino melirik mereka dengan datar. Beberapa orang terkejut saat pandangan mereka bertemu mata Valentino dan juga buru-buru meninggalkan tempat itu dengan patuh. Bab 656, kamu menganggapku orang bodoh yang gampang ditipu. "Angel, ayo kita juga pulang yuk." Valentino menggenggam tangan Angel dan membawanya menuju ke rumah. "Iya." Angel menempel di samping Valentino dan mengikutinya dengan patuh seperti anak ayam yang mengikuti induknya. Rasa aman yang tak bisa didapatkannya dari manapun memencar dari tubuh Valentino yang seolah merangkul Angel. Hatinya pun terasa sangat hangat dan nyaman.
Di dalam rumah, Angel membantu Valentino melepas mantelnya dan duduk di kursi sebelah meja bersama Valentino. Tadinya aku beli telur juga tapi sekarang cuma sisa daging, ujar Valentino dengan agak malu. Kamu ini, memukul orang pakai telur itu pemborosan tahu? Angel menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya, tapi dia juga tidak sampai hati menyalahkan Valentino. Kemudian, dia pun menengadah dan bertanya, dari mana kamu dapat uang untuk beli baju 1 jutaan? Valentino menjawab dengan suara kecil. Dari gajiku dong. 1 juta kan tidak banyak. 1 juta tidak banyak katamu. 1 juta sudah cukup untuk sewa 2 bulan. Seru Angel. Valentino tertegun sejenak, hatinya seakan tenggelam. Mengganti gaya hidup dari hemat ke boros itu gampang, dari boros ke hemat itu yang sulit. Meskipun kehidupan Angel yang merupakan putri keluarga Kusuma dulunya tidak begitu mewah, kehidupannya sekarang jauh lebih sulit daripada saat dia tinggal seatap dengan orang tuanya. Namun, demi Valentino, dia rela dan bahkan lebih memilih menjalani gaya hidup yang mengharuskannya menawar harga bahkan saat membeli bahan makanan di pasar seperti ini. Siapa yang tidak akan menyayangi wanita seperti ini? Sambil menggelengkan kepalanya dan menghela napas, Angel berkata, aduh, Wendy sudah pasti dendam soal kejadian hari ini, kedepannya dia pasti akan mempersulit kita. Tidak apa, aku sudah tanya-tanya soal harga sewa rumah di kota terdekat kok. Uang kita cukup untuk sewa per bulan kalau ditambah gaji aku hari ini. Ucap Valentino sambil mengeluarkan pendapatannya hari ini dari dalam saku. Kalau sama ini harusnya sudah cukup. Hari ini aku dapat 1,4 juta, tadi aku pakai 200 ribuan, jadi sekarang masih ada 1,2 jutaan. Valentino meletakkan seluruh gajinya di atas meja, dia tidak menyembunyikan selembar pun dari Angel. Angel mengambil uang itu dan berkata dengan ragu-ragu. Tapi kalau kita sewa rumah nanti tidak ada sisa sama sekali untuk keperluan sehari-hari. Tidak apa-apa. Aku kan bisa bekerja lagi. Besok aku tidak harus pergi kerja, kita pakai saja kesempatan ini untuk pindah rumah. Ujar Valentino sambil melambaikan tangannya dengan santai. Angel berpikir sejenak lalu menjawab sambil mengangguk. Ya sudah deh. Aku turuti kamu saja. Akan lebih baik kalau mereka pindah. Meskipun hari ini Wendy membiarkan Valentino menang, dia pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Di masa mendatang, serangan yang datang menyerang mereka berdua pasti akan lebih besar lagi. Angel memegang uang 1,2 jutaan itu, lalu menarik 4 lembar dan menyerahkannya ke Valentino sembari berkata, kamu juga harus pegang uangnya. Mana ada pria yang keluar dengan kantong kosong? Tidak usah, aku merokok saja tidak ada tempat bagiku buat keluar uang. Jawab Valentino sambil tersenyum. Ambil saja, mana tahu kamu perlu. Angel tetap bersikeras. Valentino tersenyum, dia akhirnya tidak menolak lagi dan menerima uang itu, jadi dia pun menyimpannya di dalam saku. Namun, dia tiba-tiba merasa adanya kejanggalan dari tekstur 4 lembar uang ini. Setelah beberapa saat, Valentino kembali mengeluarkan uang itu dari sakunya. Begitu melihatnya di bawah cahaya lampu, raut wajahnya langsung menjadi muram. Ada apa? Tanya Angel sambil menatap Valentino dengan bingung. Uangnya palsu. Valentino meletakkan 4 lembar uang di atas meja, emosinya sontak meluap di dalam hatinya. Pantas saja Gusti lebih dermawan hari ini, ternyata ada alasannya. Setelah dipikir-pikir, Valentino teringat bahwa Gusti mengeluarkan 4 lembar uang yang terpisah dari dalam sakunya saat memberikan upah hari ini kepadanya. Selain itu, ke-4 lembar uang itu diselipkan ke tengah-tengah uang 1 juta dengan sembarang. Saat itu Valentino juga tidak terlalu memikirkannya. Saat mengeluarkan uang untuk membeli belanjaan pun, dia juga langsung menggunakan uang yang berada di paling atas. Tak disangka, 4 lembar uang yang diselipkan Gusti di tengah gajinya itu ternyata uang palsu. Angel juga buru-buru mengambil ke-4 lembar uang itu, lalu melihatnya di bawah cahaya dan merabanya dengan teliti. Pada akhirnya, dia juga memastikan bahwa uang itu memang palsu. Bohong namanya kalau mengatakan Angel masih merasa tenang-tenang saja. Sekarang, 400 ribu di mata mereka adalah sewa rumah 1 bulan, apalagi uang ini didapat dari jerih payah Valentino. Meski Valentino tidak mengatakannya secara langsung, Angel tahu bahwa pekerjaan yang dilakukan Valentino pasti tidak mudah. Sekarang dia malah mendapatkan 4 lembar uang palsu, siapapun pasti bisa memahami rasa pilu di hatinya itu. Tino, seharusnya bosmu juga tidak sadar.
Dia pasti bukan sengaja, jadi jangan marah-marah ya. Angel takut hal ini akan sangat menyakiti hati Valentino, jadi dia buru-buru menenangkannya. Valentino hanya mengangguk perlahan dan tidak mengatakan apa-apa, tapi telapak tangannya yang di bawah meja sudah mengepal erat. Tidak masalah kalau Gusti tidak sadar, tapi sudah pasti dia melakukannya dengan sengaja. Valentino juga tidak akan membesar-besarkan masalah potong gaji, tetapi sekarang dia malah membodohi Valentino dengan uang palsu. Apakah dia benar-benar menganggap Valentino orang bodoh yang gampang ditipu? Besok aku akan pergi menemuinya, ucap Valentino dengan datar. Angel berusaha menghentikan Valentino dengan mengatakan, "Tidak usah, sudah lupakan saja, jangan repot-repot cuma demi 400.000. Valentino tidak mengatakan apa-apa lagi, ini bukan sekadar masalah 400.000. Dia sudah menghitung semuanya dengan rinci dan tepat kalau ditambah gaji hari ini, uang mereka akan cukup untuk pindah rumah. Kini semua rencananya kacau balau. Uang 1 sen bisa menghancurkan seseorang yang hebat. Kalau uang mereka kurang bahkan hanya 10.000 saja saat membayar biaya sewa, pemilik rumah mungkin saja akan memutus kontrak sewa mereka. Kalau begini, kita terpaksa menunggu 2 hari lagi baru bisa pindah. Maaf, ini salahku tidak memeriksa baik-baik, kata Valentino dengan menyesal. Aku tidak menyalahkanmu kok. Sudah. Tidak usah marah. Kamu ambil saja 400.000 lagi. 4 lembar yang tadi nanti aku robek saja biar tidak diedarkan untuk tipu-tipu, ucap Angel sambil memberi Valentino uang 400.000 lagi. Kali ini, mereka berdua memeriksa kembali uang itu untuk melihat apakah di antara uang yang tersisa ada uang palsu lagi. Untungnya, uang yang tersisa semuanya asli. Lantai 2 gedung kompleks. Wendy terduduk di kursi dengan marah, satu tangannya mengangkat telepon rumah, dan satunya lagi menekan nomor telepon seseorang. Usulan macam apa ini? Aku sampai dibuat malu di depan orang lain. Begitu panggilan tersambung, Wendy langsung berteriak di depan gagang teleponnya itu. Orang di seberang telepon jelas-jelas kebingungan karena omelan ini, jadi dia pun cepat-cepat menanyakan apa yang sudah terjadi. Hati Wendy terbakar emosi yang berapi-api, tapi dia menceritakan kembali semua kejadian hari ini. Aku malah lupa soal resinya, kalau tidak, rencana ini pasti sudah berhasil tanpa celah. Orang-orang di kompleks ini percaya padaku, mereka pasti tidak percaya si Angel itu, tadi dia bahkan tidak bisa membela diri sama sekali. Orang bodoh ini mengganggu urusanku saja, ucap Wendy sambil menggertakkan giginya dengan jengkel. Si Angel itu, kamu benar-benar bukan lawannya? Tanya orang di sisi lain telepon itu. Dia itu seperti pemain sinetron saja. Dia terus-terusan berpura-pura suci dan berlagak baik sepanjang hari, dia kira kondisinya memadai untuk bersikap begitu. Padahal dia melarat sampai bahkan baju pun tidak sanggup dibeli, tapi dia masih saja berpura-pura hebat, kata Wendy dengan jijik. Suara dari ujung telepon menanggapi. Kalau tidak bisa, pakai saja cara lain. Sialan, dia itu sumber daya yang benar-benar bagus, bakal sia-sia kalau kita tidak berhasil memakainya untuk dapat uang. Orang di ujung telepon melanjutkan ucapannya dengan percaya diri. Asalkan dia menuruti kita, aku pasti bisa membuatmu dapat bagian sebesar puluhan juta dalam 1 bulan. Mendengar kata bagian, Wendy pun langsung tertarik. Pakai cara apa? Tanya Wendy dengan suara rendah. Coba aku pikir-pikir dulu, aku kabari beberapa hari lagi deh. Pokoknya bulan ini pasti bisa beres, ujar orang di seberang telepon. Bab 657, meminta keadilan. Oke. Nanti kamu hubungi aku lagi saja. Wendy mengangguk. Setelah mengakhiri panggilan tersebut, Wendy mendengus dingin. Angel, oh Angel. Mari kita lihat apakah kamu bisa kabur dariku atau tidak. Bukankah lebih bagus mengikutiku yang bisa hidup santai seperti ini? Gerutu Wendy sembari berdandan. Pada saat ini di malam hari, sudah waktunya bagi Wendy untuk bekerja. Keesokan harinya. Angel, aku mau keluar untuk mengurus sesuatu. Valentino sudah sarapan, jadi dia hanya memberitahu Angel. Angel segera berjalan keluar dari dapur. Dia bertanya dengan agak cemas. Kamu mau kemana? Jangan-jangan kamu mau pergi mencari mandor itu? Jangan pergi, sekarang kita tidak boleh membuat masalah. Valentino mengusap hidungnya lalu menjawab sambil tersenyum. Tenang saja. Aku tidak mencari orang itu, aku ingin cari pekerjaan lain agar punya uang untuk pindah rumah.
Mendengar hal itu, Angel tertegun sejenak kemudian berkata, "Valentino, bagaimana kalau ibuku punya sepupu jauh di sini? Aku akan mencoba hubungi mereka untuk numpang tinggal di tempat mereka sementara, bagaimana?" Hal ini sudah dipikirkan Angel cukup lama. Untuk sekarang, cara ini adalah cara paling bagus. Namun, Valentino malah menggeleng. "Lupakan saja. Lebih baik minta tolong pada tetangga daripada sepupu jauh. Apalagi kalian sudah lama tidak saling menghubungi, hubungan kalian sudah renggang. Tunggu aku pulang baru dibicarakan lagi. Kalau tidak ada cara lain lagi, kita baru cari mereka untuk minta tolong saja," jawab Valentino dengan serius. Angel terdiam sesaat lalu mengangguk setuju. Melihat reaksi Angel, Valentino tersenyum sebentar lalu berpesan pada Angel agar tidak lupa mengunci pintu. Setelah itu, Valentino pun pergi. Begitu keluar dari rumah, senyum yang menghiasi wajah Valentino seketika lenyap dan digantikan dengan ekspresi dingin. Sejak ingatan Valentino pulih kembali, dia hanya tersenyum di hadapan Angel. Ketika dia sedang di luar sendirian, dia sangat jarang tersenyum. Gusti boleh kurang hitung bahannya dan memotong gaji Valentino. Akan tetapi, kalau Gusti ingin terang-terangan menipu Valentino menggunakan uang palsu, Valentino tidak akan diam saja. Utang adalah utang. Pada masalah tertentu ada aturannya sendiri. Setelah Valentino pergi, Angel meletakkan pakaian kotor Valentino ke dalam baskom untuk direndam dulu baru cuci. Bam! 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 Tiba-tiba pintu mereka digedor dengan kuat dan terdengar nada bicara yang sangat tidak bersahabat. "Uang sewanya sudah harus kalian bayar. Kemarin kukatakan biaya sewanya naik 1 juta, pokoknya harus tetap naik. Jangan kira adikmu sangat jago, jadi kalian bisa seenaknya. Uang sewanya tidak boleh kurang sedikit pun. Aku bukan orang bodoh." Suara pemilik rumah yang garang itu terdengar dari luar pintu. Angel menggeleng tidak berdaya. Kalau pemilik rumah ini tidak takut pada Valentino, mana mungkin dia akan datang menagih uang sewa di saat Valentino sedang tidak di rumah. "Ya, sudah tahu," jawab Angel pelan. "Jangan lupa, paling telat 2 hari, kalau masih tidak bisa membayarnya, kalian harus pindah." Selesai bicara, pemilik rumah itu mendengus dingin dan berbalik pergi. Angel berpikir sejenak. Valentino beberapa hari ini telah menghasilkan beberapa juta. Namun, uang itu pasti tidak akan dibayarkan kepada pemilik rumah karena begitu mereka membayar uang sewanya, pemilik rumah pasti tidak akan mengembalikan uang mereka kalau mereka ingin pindah. Kalau Angel tidak membayar uang sewa, uang yang mereka miliki masih kurang untuk pindah ke tempat lain. Jadi sekarang Angel sangat kesulitan. Kalaupun uang yang mereka miliki sudah cukup untuk pindah ke rumah lain, tapi begitu mereka pindah, mereka sudah tidak punya uang untuk membeli makanan. Angel berpikir untuk beberapa saat, kemudian memutuskan untuk beres-beres sebentar dan diam-diam pergi keluar wilayah konstruksi di mana Valentino bekerja. "Cepat, cepat! Pakai topi pengaman kalian, maskernya juga!" Gusti berjalan bolak-balik dengan gelisah di wilayah konstruksi sembari mengepit tas kecilnya. "Ada apa, Pak Gusti?" tanya salah satu pekerja. "Simpan omong kosongmu. Bos besar akan datang memeriksa pekerjaan kita. Dia ingin melihat kinerja dan perlengkapan para pekerja, jadi topi pengaman kalian harus dipakai sesuai ketentuan. Orang-orang yang sedang mengaduk semen juga, semua pekerja yang berada di lapangan harus memakai masker," ucap Gusti dengan panik. Kebanyakan pekerja langsung mencebikan bibir mereka tanpa sadar. Kalau bukan karena bos besar ingin memeriksa pekerjaan mereka, Gusti tidak pernah membeli masker untuk para pekerja. Mungkin saja uang untuk membeli masker juga sudah ditelan olehnya. Akan tetapi, tidak ada orang yang mempeributkan hal itu dengannya, mereka semua hanya diam-diam memakai masker mereka. Setelah Gusti selesai membereskan pekerjaannya, dia berjalan ke bagian proyek. Pada akhirnya, dia hanyalah seorang bawahan. Para bos ada di dalam bagian proyek. Gusti masih bergantung pada mereka untuk mendapat uang. Kalau bukan karena ada orang yang melindunginya dari belakang, Gusti juga tidak berani terang-terangan mengurangi gaji pekerja. "Pak Gusti?" Gusti yang baru saja melangkah pergi, tiba-tiba ada seseorang yang memanggilnya. "Ya?" jawab Gusti sambil menoleh ke belakang. Dia melihat ada seorang pemuda yang sedang berdiri tidak jauh darinya dengan tenang. Pandangan yang tenang itu membuat orang merasa sangat misterius. Aura yang terpancar dari tubuhnya sangat tenang, orang biasa tidak akan bisa menirunya.
Hanya Valentino seorang yang bisa memancarkan aura tenang itu. Gusti menatap Valentino dengan gugup lalu bertanya sambil mengernyit. Kenapa kamu kemari? Kenapa? Pak Gusti takut aku datang. Gusti terdiam sejenak lalu berkata sembari mengerutkan alisnya. Untuk apa aku takut padamu? Memangnya kamu lebih kaya dariku atau lebih berkuasa dariku? Meski tidak punya kekuasaan apapun, aku juga harus meminta keadilan. Senyuman di wajah Valentino perlahan menghilang. Kalau tidak punya apa-apa, bagaimana kamu mau menegakkan keadilan? Sudahlah, aku tidak punya waktu untuk mengobrol denganmu. Hari ini tidak ada pekerjaan, kamu pulang saja. Gusti melambaikan tangannya dan hendak pergi. Pak Gusti jangan buru-buru gitu dong. Coba lihat 4 lembar uang ini dulu. Apakah Bapak salah memberikannya atau tidak? Valentino mengeluarkan 4 lembar uang dari kantongnya lalu memperlihatkannya pada Gusti. Gusti memandang ke arah bagian proyek, kemudian berbalik menghadap Valentino lagi sembari menggertakkan giginya. Dia berkata, "Uang apa? Kamu tidak ada habisnya ya? Kuberitahu ya. Hari ini aku sedang sibuk, kalau kamu sampai mengganggu urusanku, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja." Nada bicara Gusti penuh dengan ancaman. Uang 400.000 tidak seberapa, jadi Pak Gusti jangan memaksaku. Senyuman di wajah Valentino sudah lenyap sepenuhnya. Aku mana memaksamu? Kenapa? Kamu ingin memukulku? Gusti mengernyit sambil menatap Valentino dengan jengkel. Gusti adalah orang yang gila uang. Meski dia tidak peduli dengan uang 400.000 itu, dia juga tidak akan memberikannya pada Valentino. Kalau dia sungguh memberikannya pada Valentino, bukankah itu sama saja dengan mengakui kalau dirinya memberikan uang palsu? Dengan uang 400.000 itu, bukankah lebih baik dia habiskan di motel kecil bersama seorang wanita? Kamu yang memberikan uang 400.000 ini kan? Valentino mengangkat uang yang ada di tangannya sembari berjalan ke depan. Kamu jangan sembarangan di sini. Kalau aku memang memberimu uang palsu, kenapa kamu tidak langsung mengatakannya kemarin? Gusti memutar bola matanya lalu tertawa dingin. Meski itu adalah uang yang kuberikan padamu, apa yang bisa kamu lakukan? Begitu mendengar ucapan Gusti, Valentino menyimpan uang 400.000 itu ke dalam kantongnya. Kini, pekerja yang di sekitar pun mulai mengerumuni Valentino dan Gusti ketika melihat situasi antara mereka berdua.